Tamara kini sudah berada di rumah Bu Anis dengan membawa beberapa bajunya. "Ara, ini kamar tidur kamu," ucap Bu Anis menunjukkan kamar tidur Ara tepat di dekat dapurnya. Ara melihat isi kamarnya yang lebih luas dari kamar di rumahnya. Bahkan walau kamar pembantu, di dalamnya terdapat kasur ukuran nomor 2 dan lemari 2 pintu yang menurut Ara itu sudah bagus sekali. "Ini kamar untuk saya, Bu?" tanya Ara. "Iya, ini kamar untuk kamu, dulu ditempati oleh pembantu yang lama. Kenapa kamu kurang suka?" tanya Bu Anis. Enggak Bu, bukan begitu. Ini sudah bagus sekali buat saya. Rumah saya di sana jelek Bu, nggak punya kasur sebagus ini. Tidur saja di lantai yang tanpa keramik, hanya pakai karpet dan kasur kapuk saja. Tapi alhamdulillah buat saya nyaman sih, ucap Tamara. Bu Anis tersenyum memandangi wajah Tamara dengan tulus. "Kamu anak polos, semoga kedepannya hidup kamu lebih baik, Ara," gumam Bu Anis dalam hatinya. "Besok pagi tugas kamu masak, terus nyuci baju anak saya Arga. Kamu ambil saja di kamarnya, ada keranjang baju kotor," ucap Bu Anis. "Kamarnya di mana Bu?" tanya Ara. "Di atas, naik pintu sebelah kanan. Setelah kamu masak saja ya." "Baik Bu." Lalu Ara merapikan pakaiannya di dalam lemari yang disediakan. "Nyaman sekali. Nanti kalau aku sudah banyak uang, aku renovasi rumahku dan aku belikan kasur seperti ini agar ibu dan ayah juga adik bisa tidur nyenyak. Kasihan mereka tidur di bawah terus, dingin," ucap Ara sambil menggenjot kasur empuknya. "Ibu, ayah yang sabar ya, aku akan membahagiakan kalian." Setelah selesai, Ara melihat ke pintu belakang. Dari arah dapurnya terdapat kolam renang yang sangat bagus. "Wah, ternyata ada kolam renangnya juga. Sayangnya aku nggak bisa berenang karena memang nggak pernah diajarkan renang sama ayah dan ibu." "Ara," panggil Bu Anis. Ara sedang melamun di pintu dapur, kaget. Iya Bu." Ara berjalan cepat menuju Bu Anis. "Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak, kan kamu tadi sudah masak. Sini kita ngobrol saja, jenuh ibu di kamar terus. Sejak tidak ada papanya Arga, ibu jadi sering merasa kesepian. Apalagi Arga sering keluar kota, bahkan seperti sekarang dia di Singapura." "Singapura Bu, luar negeri ya?" "Iya, luar negeri. Coba Arga sudah menikah, ibu kan ada temannya, istrinya di rumah," kata Bu Anis. "Belum nemu jodohnya kali Bu," kata Ara. "Kamu sendiri sudah punya pacar?" "Pacar? Saya baru saja diceraikan suami saya Bu, baru 3 hari yang lalu," jelas Tamara. Membuat Bu Anis menatap Ara lekat. "Kenapa diceraikan Ara?" tanya Bu Anis penasaran. "Mungkin karena saya miskin dan dekil kali Bu, suami saya malu sama saya yang berasal dari orang tak punya," jelas Ara. Membuat Bu Anis geram mendengarnya. "Emang dari awal kalian menikah suamimu itu tidak tahu keadaanmu?" "Panjang Bu ceritanya." Lalu Ara menceritakan detail permasalahan hidupnya dari awal dia dijodohkan untuk pengganti mempelai wanita. "Kenapa kamu mau Ara? Kan kamu bisa menolaknya," kata Bu Anis. "Saat itu mereka menjanjikan uang Bu, karena tahu ayahku punya hutang dan ditagih terus sampai mengecam untuk mengambil sertifikat tanah ayahku untuk dijual," jelas Ara. "Ya sudah, aku ikhlas saja dan mencoba menerima semuanya. Ternyata pilihanku salah," kata Ara membuat Bu Anis berkaca-kaca. "Tega sekali ya keluarga suamimu itu. Sekarang sudah mantan Bu. Mas Aldi sudah menalak 3 aku langsung. Tapi tidak apa-apa, aku senang bisa kembali ke keluarga aku walaupun mengorbankan kehormatanku yang sekarang menjadi janda," ucap Tamara dengan wajah sendu. "Berapa usiamu sekarang Nak?" tanya Bu Anis. "Di tahun ini saya berusia 22 tahun Bu. Masih muda ya. Anak ibu Arga lebih tua dari kamu, dia sudah 29 tahun malahan tahun ini," kata Bu Anis. "Kamu nggak kuliah?" "Pengen sih Bu, cuma aku harus menunda dulu. Aku cari uang dulu baru lanjut lagi." "Terus sebelum di sini kegiatan kamu apa?" tanya lagi Bu Anis. "Aku lagi menekuni jadi penulis Bu. Aku disarankan oleh teman menulis novel. Dari situ katanya akan mendapatkan penghasilan. Cuman aku baru bergabung dan alhamdulillah banyak yang baca." "Wah, kok bisa kamu pandai sekali. Kapan-kapan ibu mau deh baca novelmu. Nanti kasih tahu ya judulnya, buat kalau lagi jenuh," ucap Bu Anis. Malam harinya Bu Anis sudah beristirahat di kamarnya. Tamara sedang melanjutkan tulisan novelnya. Dia menulis di pintu dapur dekat kolam renang, membuatnya merasa tenang dan mendapatkan ide-ide tulisan novelnya.
hingga dia mendapatkan berbab-bab yang dia tabung juga untuk esok hari jika tak sempat. Senang banget rasanya kalau peminat novel milikku banyak yang baca. Semoga bulan ini aku bisa mendapatkan hasilnya, gumam Ara sendirian setelah menulis. Tak terasa sudah jam 11 malam. Aku tidur deh, besok pagi bangun, masak, terus cuci baju, gumam Ara lalu pergi ke kamar tidur. Ibu, ayah, di sini kasurnya enak, empuk. Semoga aku bisa beli untuk kalian, ucap Ara saat tidur terlentang hingga memejamkan matanya. Pagi harinya, Ara bangun sholat subuh. Setelah sholat, dia langsung memasak di dapur. Hari ini dia buat menu sayur sop iga, orek tempe, sama tahu goreng tepung. Ibu sampai mencium bau masakan Ara dari kamar. Sudah selesai masaknya? Tanya Bu Anis. Ini Bu, baru saja selesai masaknya. Apa ibu mau dibuatkan teh? Ara menawarkan. Tidak usah, ibu mau nyiram tanaman ibu dulu di depan. Kamu lanjutkan saja ya menata makanannya. Ara mengangguk saja. Alhamdulillah sudah selesai. Baru jam 6.15. Ibu Anis katanya makannya biasanya setengah 7 atau jam 7. Kalau begitu aku ambil pakaian dulu deh di kamar anaknya. Setelah itu langsung mencuci sambil sarapan, gumam Ara. Lalu dia naik ke lantai 2 dan melihat kanan kiri sudut rumahnya. Wah, ternyata luas banget di atas. Tapi sayang, rumah seluas ini yang menempatinya cuma 2 orang, kata Ara kagum dengan luas rumah. Naik belok kanan. Oh, berarti ini kamarnya Mas Arga. Lalu Ara membuka pintunya. Ceklek. Ah, astagfirullah, teriak Tamara kenceng kaget melihat Arga yang sedang memakai baju habis mandi, yang baru pakai celana dalam saja. Ternyata Arga sudah pulang ke rumahnya tengah malam. Tamara tidak diberitahu oleh Bu Anis, mamanya. Dia pikir Arga belum pulang. Siapa kamu? Ngapain masuk ke kamar aku? Hah? Bentak Arga dengan rahang yang tajam. Rambut yang masih basah belum tersisir, terdapat kumis tipis, dan badan dengan bentuk kotak-kotak yang kekar. Tamara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Arga langsung memakai handuk dan kaosnya. Bu Anis yang kaget mendengar teriakan Ara langsung berlari ke lantai 2. Aduh, ini pasti Tamara. Aku lupa lagi bilang sama dia kalau Arga sudah pulang dari Singapura, gumam Bu Anis.